Hai hai hai. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Red Sonja yang dirilis tahun 2025. Menceritakan tentang seorang gadis berambut merah yang memperjuangkan kampung halamannya setelah direnggut oleh kaisar yang tak punya etika. Bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Dan jangan lupa siapkan kopi dan juga roti unibisnya. Film yang diawali dengan narator yang bercerita tentang masa prasejarah, tepatnya pada zaman Hiboria, di mana ada sebuah tempat yang dinamakan Hirkania. Tanah Hirkania ini menjadi tempat yang paling indah dan alamnya menakjubkan. Selain itu, orang Hirkania juga sangat percaya dengan dewa-dewi yang selalu melindungi mereka. Semuanya terasa nyaman dan damai, sampai akhirnya muncul seorang raja yang membawa teror dan kehancuran di mana-mana. Kemudian adegan berganti di mana sebuah desa di Hirkania yang tiba-tiba mendapat serangan dari bangsa barbar yang dipimpin oleh Raja Anjus. Sekelompok orang itu pun tak segan membantai seluruh penduduk desa, sehingga memaksa seorang gadis kecil berambut merah bernama Sonja melarikan diri jauh ke dalam hutan. Beberapa tahun kemudian, Sonja tumbuh menjadi seorang wanita yang tangguh karena harus bertahan hidup sendirian di dalam hutan. Satu-satunya teman yang menemani Sonja hanyalah Vihur, sang kuda setianya. Selama hidupnya di dalam hutan, Sonja juga mencoba mencari penduduk Hirkania lain yang mungkin masih ada yang selamat sambil terus menyembah Dewi Hutan, yaitu Dewi Asira. Ketika Sonja sedang bersama Vihur, ia melihat sekelompok orang mengejar seekor badak yang disebut Vanatherium hingga ke dalam hutan. Dan saat Sonja mengeceknya, ternyata sekelompok orang itu mengambil tanduk Vanatherium yang tentunya membuat Sonja bersedih. Jadi, Sonja pun mengikuti jejak kelompok tersebut sampai akhirnya ia melihat sebuah markas mereka. Ternyata, kelompok itu tak hanya memburu tanduk Vanatherium saja, melainkan menangkap hewan-hewan eksotis lainnya. Bersamaan dengan itu, Kaisar Dragon, sang ketua kelompok tersebut muncul. Mereka sengaja menangkap hewan-hewan tersebut untuk dijadikan sebagai gladiator dalam pertandingan. Ada beberapa hewan yang mereka tangkap seperti Sabertooth, Ulkun, dan Mortiferum. Namun, Kaisar Dragon masih belum puas sebelum mereka menangkap Cyclops. Selain itu, mereka juga menangkap orang-orang untuk dijadikan sebagai budak. Dragon lalu menemui seorang pria yang ditangkap. Ternyata, pria itu dulunya bangsa barbar. Dragon memiliki masa lalu yang kelam, di mana ia pernah menjadi budak kaum barbar yang kejam. Hingga akhirnya, Dragon mendapat banyak pengetahuan dari buku yang ia baca. Dengan pengetahuannya itu, Dragon menciptakan kendaraan maupun senjata yang membuatnya menjadi berkuasa. Bahkan, Dragon juga berhasil mengalahkan bangsa barbar, termasuk rajanya, yaitu Anjus. Dragon lalu mengatakan kalau ia bisa mengendalikan dunia dengan pengetahuannya. Apalagi Dragon tak percaya dengan dewa-dewi dan menganggapnya tak nyata. Lalu setelah itu, Dragon meminta jenderal perangnya, yakni Karla, untuk menggeprek pria barbar tersebut. Di samping itu, Sonja berhasil menjatuhkan dua penjaga dan mencoba untuk membebaskan hewan-hewan yang dikurung. Tapi sayangnya, aksi heroik Sonja itu diketahui oleh asisten Dragon, yaitu Anesia. Keduanya pun mulai beradu pedang. Namun, Sonja berhasil menjatuhkan Anesia. Keributan keduanya pun menarik perhatian Dragon, yang kemudian meminta Karla agar melumpuhkan Sonja. Saat Sonja kembali sadar, Dragon menemukan peta hutan Hirkania milik Sonja. Di saat itulah, Sonja mengingat tentang kejadian di masa lalunya, di mana desanya diserbu oleh bangsa barbar. Dalam ingatannya itu, ibunya menyuruh agar Sonja bersembunyi di dalam hutan. Jadi,
Sonja pun mengajak salah satu anak laki-laki bernama Daralagon untuk pergi bersamanya. Tapi sayangnya, Daralagon terjatuh, sehingga membuat Sonja terpaksa kabur sendirian. Setelah itu, Sonja dibawa ke kota dan bergabung dengan Damnati, yaitu para budak yang dijadikan petarung dalam pertandingan. Awalnya Sonja sempat memberontak karena melihat kudanya dibawa ke tempat lain. Namun, Sonja berakhir dipukuli lagi dan terbangun di ruangan penuh para Damnati. Di situ para Damnati menjelaskan kalau mereka tak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Sonja. Dan jika Sonja ingin tetap hidup, maka ia harus memenangkan setiap pertarungan melawan gladiator. Di sisi lain, Dragon menemui penasihat kekaisaran yaitu Grodelis sambil menunjukkan buku pengetahuannya yang dipercaya berasal dari Hyrkania. Dalam buku itu tertulis kalau ada ramalan yang menyebutkan seorang anak akan menemukan kebebasan atau kekuasaannya melalui pengetahuannya. Tapi sayangnya, ada beberapa halaman yang hilang dalam buku tersebut. Jadi, Dragon berencana mencari penduduk Hyrkania menggunakan peta milik Sonja untuk mendapatkan sebagian halaman yang hilang dalam buku tersebut. Dengan begitu, Dragon yang percaya kalau dirinya adalah anak yang ada dalam ramalan buku itu akan menemukan petunjuk untuk memperluas kekuasaannya. Sementara itu, Sonja terlihat mencoba untuk keluar dari tempat terkutuk itu melalui lubang di atap. Awalnya Sonja berhasil mencapai atas, tapi ia malah diserang oleh anak buah Dragon dan kembali dimasukkan ke ruangan para Damnati. Di sisi lain, Anesia yang mengalami penyakit skizonya sebelumnya merupakan Damnati, tapi ia menjadi satu-satunya Damnati yang berhasil mengalahkan semua gladiator, sehingga dipilih Dragon menjadi pendampingnya. Namun hal itu tak mudah bagi Anesia, karena ia selalu dihantui oleh suara-suara lawannya yang sudah ia eksekusi. Jadi, Dragon pun berjanji jika ia sudah menemukan sebagian dari buku pengetahuan itu, maka ia akan membuat ramuan untuk menyembuhkan Anesia. Setelah itu, dia akan menikahi Anesia. Kita kembali diperlihatkan di mana Sonja dan para Damnati yang mulai berlatih untuk pertandingan hari ini. Di tengah latihannya, Sonja diberitahu oleh salah satu Damnati bernama Petra kalau mereka akan melawan berbagai macam makhluk dan bahkan sesama Damnati lain. Maka dari itu, Petra tak menyarankan Sonja untuk berteman atau tertarik dengan Damnati lain. Sebelum mereka memasuki arena pertandingan, para Damnati memilih senjata mereka masing-masing. Namun Sonja malah hanya dikasih baju zirah, bikini dan pedang kayu saja. Setelah itu, Sonja dan Petra masuk ke arena dan bersiap untuk melawan makhluk yang ada di balik kandang. Akan tetapi, Dragon melihat kalau kedua wanita itu sama-sama tangguh. Jadi ia ingin Petra dan Sonja untuk berduel. Sonja pun menolak keras karena ia tak ingin membunuh orang yang bukan musuhnya, dan malah sebaliknya, Sonja ingin berduel melawan Dragon. Tanpa ragu, Dragon pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memanah Petra. Sebelum Petra menghembuskan nafas terakhirnya, ia meminta Sonja untuk memberikan kalungnya ke suami Petra, yaitu Hao. Di malam harinya, para Damnati terlihat berduka setelah kehilangan Petra. Di saat itulah Sonja menyanyikan lagu Hyrkania sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Petra. Mendengar lagu itu, salah satu Damnati yaitu Daix ikut bernyanyi, yang artinya Daix adalah orang Hyrkania. Di samping itu, Dragon dan Grodelis sedang melakukan uji coba pada penemuan mesin terbaru mereka yang disebut Cook. Alat Cook itu berbentuk bulat yang jika dipasangkan ke seekor hewan, maka hewan itu akan mematuhi Dragon. Mereka juga mengembangkan alat Cook pada manusia, karena beberapa kali percobaan pada manusia berakhir meninggal. Selain itu, Grodelis dan Dragon menciptakan bola energi yang digunakan sebagai tenaga energi utama kota. Di sisi lain, Sonja mendekati Dax
karena mereka sama-sama orang Hyrkania. Sonja lalu bercerita tentang perjuangannya bertahan hidup di hutan setelah serangan dari bangsa barbar. Kemudian di tengah obrolan itu, Sonja dibawa ke hadapan Dragon. Dragon lalu menunjukkan peta buatannya yang ia tiru dari peta milik Sonja. Dan melalui peta itu, Dragon akan pergi ke Hyrkania untuk menguasai tempat tersebut. Di waktu yang sama, anak buah Dragon melaporkan kalau mereka berhasil menangkap Cyclops. Jadi Dragon pun langsung semangat untuk mengadakan pertandingan pada saat itu juga. Tak lama kemudian, pertandingan diadakan untuk melawan Cyclops. Kali ini, Sonja diberikan pedang dan baju zirah yang layak. Saat Sonja dan Damnati yang lain sudah masuk ke arena, Dragon langsung melepaskan Cyclops yang sudah ia pasangi kuk di punggungnya. Alhasil, para Damnati pun segera mengambil kuda-kuda untuk melawan makhluk besar itu. Sedangkan Sonja lari ke arah Cyclops dan memanjat ke atas tubuhnya untuk melepaskan kuknya. Alhasil, ini Cyclops pun tak lagi dalam kendali Dragon. Jadi, Sonja pun mengatakan ke Cyclops yang seharusnya ia serang bukanlah Sonja maupun para Damnati, melainkan si Kaisar. Seketika, Cyclops pun langsung menyerang ke arah tempat Dragon dan para anak buahnya. Namun dalam kekacauan itu, Dragon diselamatkan oleh Karlach. Akibat amukan Cyclops itu, sebagian arena pertandingan rusak sehingga membuka celah bagi Sonja dan yang lainnya untuk melarikan diri. Sonja lalu menyuruh para Damnati untuk kabur, sedangkan dirinya pergi untuk membebaskan Vihur, sang kuda kesayangan yang ada di lab Dragon. Tapi sebelum Sonja melangkah pergi, ia mengambil buku Hyrkania dan melemparkan besi ke bola energi yang akhirnya meledakkan lab milik Dragon. Dalam ledakan itu, Grodelis meninggal akibat tertusuk pecahan kaca di layarnya. Karena hal inilah, Dragon pun mengirim mata-mata untuk mengikuti Sonja. Di tempat lain, Sonja menemui para Damnati dan memimpinnya untuk pergi ke Hyrkania. Namun, salah satu Damnati yang bernama Isin memilih jalan sendiri karena ia dulunya seorang pangeran di wilayah Zem. Dan kini ia ingin membangun kembali kerajaannya yang sempat diserang oleh Dragon. Sementara Sonja dan Damnati tetap melanjutkan perjalanan ke Hyrkania. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Sonja serta yang lainnya lalu istirahat sejenak. Di saat itulah salah satu Damnati menangkap seorang pria yang diduga sebagai mata-mata yang dikirim oleh Dragon. Pria itu mengatakan kalau prajurit Dragon sedang dalam perjalanan mengejar Sonja. Dan dalam waktu dekat, Sonja serta yang lainnya akan ditangkap oleh Dragon. Karena mereka tak punya banyak waktu, Sonja pun berencana untuk membuat benteng di tempat itu dan menyuruh para Damnati bersiap untuk melakukan perlawanan ke Dragon dan pasukannya. Selain itu, Sonja juga menyuruh Daex pergi ke Hyrkania sambil membawa bukunya. Sedangkan Sonja akan pergi sendiri jauh ke dalam hutan untuk menarik perhatian Dragon agar tetap jauh dari Hyrkania. Namun, para Damnati menolak untuk tetap tinggal di tempat itu dan rela ikut dengan Sonja agar bisa berjuang bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, Sonja menghadap ke camp Dragon sambil membawa kepala mata-mata Dragon. Tapi Dragon juga memberi kejutan yang membuat Sonja sedih dan marah, yaitu kepalanya Daex. Sonja pun kembali ke hutan dengan perasaan sedihnya. Saat di malam harinya, sekelompok orang Hyrkania muncul. Alhasil, Sonja dan para Damnati pun bergabung dengan mereka. Orang-orang Hyrkania lalu menjelaskan kalau yang diinginkan Dragon adalah sebagian dari buku Hyrkania yang disimpan baik oleh orang-orang Hyrkania. Jadi, di hari Raja Anjus dan pasukannya menyerang desa Hyrkania, Daralagon yang terpisah dari Sonja kemudian lari ke kuil. Di saat itulah ia melihat pendeta yang ingin menyelamatkan kitab sucinya. Namun, prajurit Anjus muncul untuk menyerang si pendeta, merobek kitab itu menjadi dua bagian. Orang-orang Hyrkania pun mengambil separuh kitab itu, sedangkan Daralagon mengambil separuhnya lagi, sebelum akhirnya ia dibawa oleh pasukan barbar Anjus. Dari sinilah sudah dipastikan kalau Dragon adalah penduduk Hyrkania dan juga anak laki-laki yang sempat diselamatkan oleh Sonja.
Sebelum Dragon mengambil langkah lebih parah, Sonja akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan di detik itu juga. Sonja bersama para Damnati dan penduduk Hyrkania lalu mulai memantau camp Dragon. Tapi di saat itu juga, Karla dan pasukannya melemparkan api ke dalam hutan, sehingga membakar sebagian hutan. Jadi, Sonja dan yang lainnya pun memancing pasukan Dragon agar masuk jauh ke dalam hutan. Terbukti dengan ilmu pengetahuannya, Dragon hanya memerintahkan Anesia, Karla dan pasukannya untuk turun ke peperangan. Dalam peperangan itu, Anesia mampu menikam Sonja menggunakan pedangnya, lalu lanjut mencoba memenggal kepala Sonja. Tapi di saat yang sama, Vihur datang dan menabrak Anesia sehingga membuat Anesia terjatuh. Sedangkan Sonja menggunakan sisa tenaganya untuk naik ke punggung Vihur dan menuju patung Dewi Asira. Lalu, di saat yang sama, Sonja melihat ibunya di bawah patung Asira, dan kemudian air sungai berubah menjadi merah. Do you choose death? The earth is bleeding, crying for help, Ash. Do you not see? Ibu Sonja pun membasuh putrinya itu di sungai merah, sehingga secara ajaib membuat Sonja menjadi lebih kuat. Di tempat lain, beberapa orang Hyrkania dan Damnati yang masih hidup lalu dibawa ke hadapan Dragon. Di situ Dragon lalu marah-marah ke orang Damnati karena merasa dirinya ditinggalkan. Dragon juga menemukan sebagian buku Hyrkania yang selama ini ia cari-cari. Tapi saat ia akan memenggal kepala wanita Hyrkania itu, Sonja muncul sambil mengajak Isin dan pasukannya untuk menyerbu Dragon. Karena Sonja datang dengan pasukan yang lebih kuat, Dragon pun mulai ketakutan. Ia lalu meminta Anesia untuk kembali melawan Sonja. Namun Anesia menolaknya, sehingga membuat Dragon marah dan mencaci maki Anesia. Di saat itulah, keduanya diam-diam menyerang satu sama lain. Namun tikaman Dragon sangat fatal, sehingga membuat Anesia tak terselamatkan. Sedang Dragon pergi melarikan diri ke arah hutan. Sonja pun tak tinggal diam. Ia lalu pergi mengejar Dragon dan menemukan Dragon terkapar lemas di tanah. Sonja lalu meminta maaf ke Dragon karena dulu ia tak cukup erat menggenggamnya, sehingga mereka harus terpisah saat pasukan Anjus menyerang. Tapi perbuatan Dragon juga tak bisa dibenarkan, karena Dragon sudah mendapat ilmu pengetahuan dari buku Hyrkania, tapi tak menggunakannya untuk kebaikan, dan malah ia gunakan untuk merusak alam, serta melakukan perbudakan. Dragon yang sudah lemas tak mampu lagi mendengar ceramah Sonja. Jadi ia hanya meminta Sonja untuk memegang tangannya seerat mungkin seperti dulu, sebelum akhirnya Dragon menghembuskan nafas terakhirnya. Sonja lalu membawa tubuh Dragon ke orang-orang Hyrkania dan meminta mereka agar mengubur Dragon di tanah Hyrkania, karena mau bagaimanapun Dragon adalah penduduk asli Hyrkania. Sonja juga mengungkapkan kalau ia tak akan ikut mereka kembali ke Hyrkania karena memutuskan untuk melanjutkan hidupnya di dalam hutan bersama kudanya. Beberapa hari kemudian, Sonja yang sedang minum di warung kemudian didatangi oleh Isin yang meminta bantuannya. Dan kini Sonja siap untuk petualangan selanjutnya. Dan film pun berakhir. Itulah cuplikan alur cerita film Red Sonja. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.